Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Siti Nurhanisa, NIM 2108380. Di sini saya akan memaparkan mengenai karya tulis ilmiah saya yang berjudul Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Menjalin Kerjasama dengan Kemitraan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau DUDI di SMK ISAS Lebih Munding. Adapun tugas ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah karya tulis ilmiah yang diampu oleh Bapak Cepi Triatna. Baik, yang pertama-tama yaitu ada latar belakang penelitian. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka dari itu, mengacu pada undang-undang tersebut, pendidikan menengah kejuruan itu merupakan suatu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Karena pada dasarnya, orientasi utama lulusan peserta didik dari sekolah menengah kejuruan itu adalah untuk bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Akan tetapi, jumlah SMK yang ada di Indonesia saat ini berdasarkan data tahun 2022-2023 telah tercatat sebanyak 3.692 SMK negeri dan 10.573 SMK swasta, yang mana terdapat total sebanyak 14.265 SMK di Indonesia. Nah, dengan banyaknya jumlah SMK di Indonesia ini, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat tantangan dalam pelaksanaan pada proses pelaksanaan pendidikannya. Nah, menurut analisis Alexius Dwi Widiatna, terdapat beberapa persoalan yang ada di SMK. Di antara lain, ada persoalan mengenai keterserapan lulusan SMK yang masih terbilang rendah, sarana prasarana yang minim, serta persoalan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara SMK dengan mitra DUDI. Nah, maka dari itu, untuk mengatasi persoalan mengenai tingkat keterserapan lulusan SMK tersebut, sekolah dapat menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, sehingga dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan sekolah dapat lebih menjaring lagi lulusan SMK agar dapat langsung terjun ke dunia kerja sesuai dengan kompetensi keahlian yang telah dipelajarinya semasa sekolah. Maka dari itu, untuk menjalin kerjasama tersebut, diperlukannya peran manajemen humas di sekolah untuk membentuk kemitraan DUDI sebagai upaya mencetak tenaga kerja yang profesional dan siap bekerja di berbagai dunia usaha. Dengan demikian, angka keterserapan lulusan SMK di dunia kerja pun dapat meningkat. Berlandaskan dari latar belakang yang telah saya sebutkan tadi, maka rumusan masalah dari penelitian yang saya angkat ini adalah yang pertama, bagaimana perencanaan humas dalam membentuk kemitraan DUDI di SMK ISAS Lebih Munding. Kedua, bagaimana pelaksanaan humas dalam membentuk kemitraan DUDI di SMK ISAS Lebih Munding. Ketiga, bagaimana evaluasi humas dalam membentuk kemitraan DUDI di SMK ISAS Lebih Munding. Dan yang terakhir, bagaimana keberhasilan humas dalam membentuk kemitraan DUDI di SMK ISAS Lebih Munding. Adapun tujuan penelitiannya adalah yang pertama, untuk menguraikan dan menganalisis perencanaan manajemen humas dalam membentuk kemitraan DUDI di SMK ISAS Lebih Munding. Yang kedua, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan manajemen humas dalam membentuk kemitraan DUDI di SMK ISAS Lebih Munding. Dan yang ketiga, menguraikan dan menganalisis evaluasi dalam pembentukan kemitraan DUDI di SMK ISAS Lebih Munding. Dan yang keempat, menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis keberhasilan dalam pembentukan kemitraan di SMK ISAS Lebih Munding. Manfaat penelitian yang diharapkan dari adanya penelitian ini dapat ditelaah secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dari teori penelitian yang berkaitan dengan manajemen humas dalam membentuk kemitraan DUDI sebagai upaya untuk menekan tingkat pengangguran di Indonesia. Dan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi SMK ISAS Lebih Munding, bagi SMK di seluruh Indonesia, serta bagi para peneliti. Nah, manfaat secara praktis bagi SMK ISAS Lebih Munding diharapkan
Penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan dalam merancang kebijakan dan program manajemen humas dalam menjalin kerjasama dengan kemitraan studi di sekolah. Lalu bagi SMK di seluruh Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu referensi oleh lembaga pendidikan agar lebih mematangkan manajemen humas sekolah dalam menjalin kerjasama dengan kemitraan studi, dan bagi para peneliti dan masyarakat dapat menambah referensi baik secara teoritis maupun aplikatif bagi para peneliti maupun masyarakat umum dalam menjalin kerjasama maupun bermitra dengan lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu kajian teori yang saya gunakan selama penelitian ini. Yang pertama-tama yaitu mengenai definisi dan fungsi manajemen. Di sini saya mengambil beberapa teori. Yang pertama adalah teori yang dikemukakan oleh George R. Terry. Manajemen berasal dari kata manage yang berasal dari bahasa Latin manus yang artinya memimpin, menangani, mengatur, atau membimbing. Nah, manajemen menurut George R. Terry yang dikutip dalam Syaputra merupakan sebuah proses yang terdiri dari serangkaian tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, serta pengawasan yang dilakukan untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan melalui pemanfaatan sumber daya. Lalu definisi selanjutnya disampaikan oleh Mulyani A. Nurhadi yang ditulis dalam Juhji, mendefinisikan manajemen sebagai suatu kegiatan yang mencakup beberapa proses pengelolaan usaha kerjasama antar anggota dalam organisasi agar tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dapat tercapai secara efektif dan efisien. Definisi selanjutnya disampaikan oleh Blanchard yang mengatakan bahwa manajemen itu dikaitkan sebagai suatu seni yang tercermin dari perbedaan gaya seseorang dalam memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan. Dari beberapa definisi mengenai manajemen yang telah saya sebutkan sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang meliputi beberapa rangkaian, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Kemudian ada fungsi manajemen yang disampaikan oleh George R. Terry yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling atau yang biasa kita kenal sebagai POA. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan kegiatan yang paling awal dilakukan pada sebuah kegiatan yang berbentuk sebuah pemikiran mengenai hal-hal terkait dengan satu pekerjaan agar memperoleh hasil yang maksimal. Nah, merencanakan ini pada dasarnya ialah satu proses untuk menentukan target apa yang ingin diraih, sekaligus menetapkan langkah atau tindakan apa yang ingin dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber daya serta teknik yang tepat. Lalu fungsi yang kedua adalah fungsi pengorganisasian atau organization, yaitu setelah penetapan tujuan, sumber daya, serta teknik apa saja yang akan digunakan, aspek selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengorganisasian, yang mana pengorganisasian ini dapat diartikan sebagai satu kegiatan dalam hal memberikan kejelasan akan pelaksanaan suatu pekerjaan sesuai dengan prinsipnya kepada sumber daya terkait. Nah, mengorganisasikan ini sangat penting dalam manajemen karena membuat posisi seseorang menjadi jelas dan mempunyai tugas yang terstruktur sehingga pencapaian tujuan pun dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu fungsi pelaksanaan atau actuating. Nah, menurut pendapat Terry yang dikutip dalam Syaiful Sagala, tahap pelaksanaan atau actuating ini adalah satu tahapan untuk merangsang seluruh anggota agar melaksanakan tugas maupun pekerjaan yang telah diberikan kepadanya atas kesadaran yang baik. Nah, dalam fungsi ini, pemimpin memegang peran yang sangat krusial dalam menggerakkan anggotanya agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati di awal. Maka dari itu, diperlukan satu strategi yang tepat agar dapat mengarahkan dan memberikan petunjuk agar para anggota yang dapat melaksanakan tugasnya ini dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu fungsi yang keempat adalah fungsi pengendalian atau controlling. Pengendalian ini merupakan satu proses pengamatan dari pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung. Tujuan dari adanya pengendalian ini adalah untuk memberikan arahan kepada sumber daya manusia yang terlibat agar selalu bertindak sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
Fungsi dari adanya aspek pengendalian ini adalah untuk mengukur pelaksanaan serta menetapkan standar dari ketercapaian tujuan suatu kegiatan yang dilaksanakan. Dengan adanya fungsi ini diharapkan dapat memantau bagaimana proses pelaksanaan dari kegiatan tersebut, bagaimana tingkat keberhasilannya, serta mengevaluasi apa saja yang menjadi penghambat dalam melaksanakan satu kegiatan. Baik, definisi selanjutnya yaitu mengenai hubungan masyarakat. Di sini saya mengambil beberapa teori. Yang pertama, ada definisi hubungan masyarakat yang dikemukakan oleh Frank Jeffkins yang dikutip dalam Nurul, bahwa humas adalah sesuatu yang merangkum seluruh komunikasi yang terjadwal, baik itu ke dalam organisasi maupun keluar kepada publik dalam rangka pencapaian tujuan. Nah, selaras dengan pendapat Frank Jeffkins tersebut, Public Relations Society of America atau PRSA juga menyatakan bahwa humas itu sangat erat kaitannya dalam upaya saling membangun pengertian antara berbagai kelompok publik dan organisasi. Lalu ada definisi menurut Howard Bonham yang dikutip dalam Dakir, bahwa humas adalah suatu seni untuk membangun pengertian publik yang bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga maupun organisasi dan perusahaan. Lalu definisi humas juga disampaikan oleh Sondang P. Siagian yang menyatakan bahwa hubungan masyarakat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi dengan pihak-pihak lain. Nah, berdasarkan beberapa definisi mengenai hubungan masyarakat atau public relation yang telah saya paparkan, dapat saya tarik kesimpulan bahwa hubungan masyarakat atau humas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sengaja untuk menjalin hubungan dengan publik yang sifatnya saling menguntungkan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, dari pengertian manajemen dan hubungan masyarakat yang telah saya paparkan sebelumnya, maka dapat saya simpulkan bahwa manajemen humas adalah sebuah rangkaian proses dalam hal perencanaan, pengorganisasian, serta pengkoordinasian dalam upaya mencapai tujuan bersama dari suatu lembaga pendidikan. Nah, manajemen humas dalam lembaga pendidikan ini memiliki peranan yang sangat penting yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengatur hubungan sekolah dengan orang tua peserta didik. Yang kedua, memelihara hubungan baik dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga pemerintah swasta maupun organisasi sosial. Yang keempat, yaitu memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui bermacam-macam teknik komunikasi. Selanjutnya ada definisi dan tujuan kemitraan. Kemitraan atau partnership ini secara etimologis berasal dari kata mitra atau bahasa Inggrisnya adalah partner yang mempunyai arti pasangan, jodoh, dan sekutu. Nah, sedangkan partnership itu apabila diterjemahkan menjadi persekutuan, perseroan, dan perkongsian. Nah, berlandaskan dari definisi secara etimologis tersebut, kemitraan dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara dua pihak yang menghasilkan suatu kesepakatan atas dasar saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pada satu bidang tertentu sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik. Lalu kemitraan juga didefinisikan oleh Ian Smith, Henrietta Bernal, dan lain-lain yang dikutip dalam Nikma Zuhair dan Indra Ratna Irawati Patina Sarani, yang mana kerjasama dalam kemitraan pada dasarnya adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih serta memiliki kedudukan yang setara dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Lalu definisi selanjutnya juga diberikan oleh The American Heritage Dictionary seperti yang dikutip dalam Asep Saifuddin yang mengartikan bahwa kemitraan atau partnership ini sebagai satu hubungan antara seorang individu maupun kelompok dengan bercirikan gotong royong dan tanggung jawab demi tercapainya tujuan tertentu. Nah, adapun tujuan dari adanya satu kemitraan ini disebutkan oleh The American Heritage Dictionary adalah untuk memperoleh hasil yang lebih unggul dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang melakukan kemitraan. Nah, dengan demikian, kemitraan ini seharusnya dapat memberikan keuntungan pada pihak yang bermitra dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Nah, berdasarkan beberapa pendapat mengenai definisi kemitraan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemitraan atau partnership adalah
suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan pihak lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak untuk mencapai hasil yang lebih baik. Lalu selanjutnya adalah bentuk-bentuk kemitraan sekolah yang telah dan sedang dilakukan oleh perusahaan dengan sekolah, terlebih di SMK seperti yang disebutkan dalam Muhammad Saroni dalam Asep Saifuddin. Di antaranya adalah yang pertama, bentuk kemitraan sistem kerja atau melekat. Di sini merupakan satu jenis kerja yang dilakukan oleh sekolah dengan DUDI dengan teknis melakukan kerja industri sebagai sarana pelatihan langsung, di mana siswa harus sesuai dengan prosedur dan standar mutu yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua yaitu kemitraan kerja atau renggang, yang merupakan satu bentuk kerjasama di mana industri memberikan pekerjaan kepada pihak sekolah. Namun, karena kemitraan ini dikatakan renggang, dikarenakan pihak industri ini akan angkat tangan apabila terdapat kegagalan pada hasil kerja tersebut. Lalu yang ketiga, kemitraan umum atau lepas, yang mana bentuk kerjasama ini dilakukan atas inisiatif sekolah itu sendiri. Nah, kemitraan ini disebut lepas karena sekolah membuat program kerja produksi yang kemudian produk tersebut ditawarkan pada pihak industri. Seluruh pembiayaan selama produksi ini akan ditanggung seluruhnya oleh sekolah. Seluruh bentuk kemitraan yang telah disebutkan di atas telah memiliki keunggulannya masing-masing. Bentuk kemitraan yang ingin dijalin oleh sekolah ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan sekolah terkait. Dunia usaha dan dunia industri atau DUDI ini merupakan pihak ketiga dalam program kemitraan sekolah, yang mana DUDI ini berperan untuk mengatasi keterbatasan sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Nah, tentunya DUDI pun memerlukan SDM yang berkualitas sebagai hasil pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, pada dasarnya dengan adanya kemitraan ini, sekolah dengan DUDI ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Bagi sekolah, dengan adanya kerjasama dengan DUDI ini dapat menguntungkan karena menjadi satu strategi dalam pemenuhan keterbatasan sumber daya seperti fasilitas dan sarana pembelajaran berupa alat-alat praktik kerja bagi siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Pun dengan pihak DUDI itu sendiri, dengan adanya kerjasama kemitraan dengan pihak sekolah dapat memperoleh beberapa keuntungan. Yang pertama, dapat meningkatkan reputasi sebagai satu organisasi atau lembaga yang baik dan saling memberikan keuntungan. Yang kedua, dapat meningkatkan visibility organisasi di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness produk atau pelayanan organisasi. Yang keempat, mendayagunakan sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Yang kelima, saling memenuhi dan menutupi kekurangan masing-masing. Yang keenam, dapat membina dan meningkatkan hubungan dengan pejabat pemerintah. Yang ketujuh, dapat meningkatkan motivasi pegawai. Yang kedelapan, bisnis yang berhasil ketika masyarakat ini mendapatkan keuntungan dari kesuksesan tersebut. Dan yang kesembilan, organisasi atau lembaga akan dengan mudah memperoleh sumber tenaga kerja yang terdidik. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa DUDI dapat memiliki peran yang sangat bermanfaat bagi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hubungan antara DUDI dengan sekolah pun tentunya diawali dengan adanya kesepakatan kerja terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Lalu bagaimana sih tolak ukur keberhasilan dalam membentuk kemitraan sekolah antara sekolah dengan DUDI? Nah, menurut teori Thomas yang dikutip dalam Mulyasa, terdapat pengukuran keberhasilan pendidikan karakter. Salah satunya melalui dimensi the psychologist production function, di mana fungsi ini melihat produktivitas pendidikan dari segi keluaran. Nah, perubahan perilaku yang terjadi pada peserta didik dengan melihat karakter yang dibentuk pada pribadi sebagai satu gambaran dari prestasi akademik yang telah dicapainya selama periode belajar tertentu. Nah, pada singkatnya, pendidikan karakter dapat diukur dari adanya perubahan perilaku pada kondisi awal sebelum adanya pendidikan karakter hingga adanya proses jangka waktu tertentu dalam pelaksanaan pendidikan karakter tersebut. Nah, berdasarkan dari teori Thomas tersebut, penulis mengadaptasi indikator penelitian dari penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Adi Pradana tahun 2022, yaitu yang pertama, adanya tingkat keterserapan lulusan SMK yang diterima pada kemitraan sekolah. Dalam hal ini adalah DUDI. Yang kedua, mendapatkan bantuan baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik dari kemitraan sekolah yang bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
Yang ketiga, adanya penyesuaian kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang ada di dunia industri maupun dunia kerja. Dan yang keempat, adanya kerjasama antara kemitraan sekolah dengan lembaga pendidikan dalam hal pengembangan kompetensi guru maupun peserta didik sesuai dengan program keahlian yang diambil. Selain berlandaskan dari definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, penulis juga mengadaptasi 10 penelitian terdahulu sebagai referensi dari penelitian yang tengah penulis kaji saat ini. Namun pada kesempatan kali ini, penulis hanya akan menyebutkan 5 penelitian terdahulu yang sekiranya menjadi pakem penulisan penelitian saat ini. Yang pertama yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Dava Novembri tahun 2021 yang berjudul Peranan Humas dalam Membangun Kemitraan Dudi, sebuah studi kasus di SMKN 63 Jakarta. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa humas sekolah telah berperan cukup baik dalam membangun kemitraan Dudi. Namun dalam beberapa strategi yang digunakan, humas dalam kegiatan kemitraan sekolah ini dirasa masih belum optimal. Nah, pelaksanaan humas ini dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu perencanaan humas dengan strateginya merumuskan dan menetapkan tujuan, mengidentifikasi Dudi, melibatkan stakeholders dan melakukan MOU. Yang kedua yaitu pelaksanaan humas pada kemitraan sekolah ini dilakukan dengan melalui monitoring pelaksanaan, di mana humas di sini berperan sebagai komunikator, relationship, backup manajemen, dan good image maker. Dan yang ketiga, evaluasi humas pada kemitraan sekolah dilakukan dengan strategi penentuan masalah, melakukan analisis dan metode pengumpulan informasi terkait masalah, dan melakukan pelaporan kegiatan kemitraan. Lalu yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sohimun tahun 2022 yang berjudul Manajemen Hubungan Masyarakat di SMK Ma'arif 1 Kebumen. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana manajemen humas dilaksanakan di SMK Ma'arif 1 Kebumen dan apa saja kendala yang dihadapinya. Nah, manajemen humas di SMK Ma'arif 1 Kebumen ini melalui tahapan perencanaan yang dimulai dari menganalisis program kerja dan analisis SWOT. Lalu di tahap pengorganisasian itu melibatkan semua unit kerja SMK dalam publikasi kegiatannya. Lalu di pelaksanaan humas itu dengan memanfaatkan media sosial sebagai wadah pokok informasi sekolah dan alat untuk berinteraksi dengan masyarakat. Lalu evaluasi dilakukan dengan penyebaran angket kepada siswa baru menggunakan analytic insight untuk mengetahui perkembangan media sosial. Lalu kendala yang dihadapi selama pelaksanaan manajemen humas pada SMK ini adalah proses produksi mengolah terkendala karena adanya jadwal yang padat di sekolah serta kegiatan yang bersamaan dalam satu waktu dan jumlah tim yang terbatas. Lalu penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Firjawan Listianto tahun 2019 yang berjudul Peran Humas dalam Meningkatkan Kemitraan dengan Dudi di SMK Negeri 6 Yogyakarta. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa humas berperan sebagai komunikator dengan melaksanakan komunikasi baik itu di lingkup internal untuk membahas kemitraan dan kerjasama maupun dalam lingkup eksternal untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Dudi. Yang kedua, humas berperan sebagai pembina hubungan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan Dudi. Yang ketiga, humas berperan sebagai backup manajemen dalam pengelolaan kemitraan yang dijalin oleh sekolah. Dan yang keempat, humas berperan sebagai good image maker dengan menjaga hubungan baiknya dengan mitra Dudi. Penelitian yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hatijah dan Soleh tahun 2019 yang berjudul Peran Humas dalam Membangun Kemitraan Sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri di SMK Muhammadiyah 1 Surabaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan humas dalam menjalankan program sekolah perlu adanya bantuan dari pihak eksternal maupun internal. Yang kedua, pelaksanaan yang dilakukan humas dalam menjalin kerjasama dengan Dudi salah satunya adalah dengan mengikuti berbagai event lomba untuk meningkatkan kompetensi keahlian. Dan yang ketiga, evaluasi yang dilakukan humas dalam melakukan hubungan kerjasama dengan Dudi adalah dengan memperbaiki komunikasi menjadi lebih akrab dan memperluas link kerjasama. Dan yang keempat yaitu usaha yang dilakukan untuk menambah jalinan kerjasama, yaitu melakukan komunikasi sesering mungkin dengan pihak Dudi. Lalu penelitian kelima yang dilakukan oleh Adi Pradana tahun 2022 yang berjudul Manajemen Humas dalam Membentuk Kemitraan Sekolah, sebuah studi kasus di SMK PGRI 2 Ponorogo. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa perencanaan yang humas lakukan dalam membentuk kemitraan sekolah adalah dengan merumuskan pembagian tugas.
dan serta menetapkan tujuan. Yang kedua, pelaksanaan humas dalam pembangunan kemitraan sekolah dilaksanakan dengan adanya MOU serta adanya peran dan strategi pemimpin. Lalu yang ketiga, evaluasi humas dalam membentuk kemitraan sekolah itu memonitoring secara berkala, mengidentifikasi penghambat pada saat proses pelaksanaan, serta adanya bentuk tindak lanjut sebagai identifikasi peluang serta meminimalisir kelemahan selanjutnya. Yaitu yang keempat, keberhasilan dalam membangun kemitraan sekolah. Siswa telah diterima bekerja di kemitraan sekolah mencapai 68%, serta mendapatkan bantuan berupa media atau alat praktik sesuai dengan jurusan, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri dan dunia kerja, serta pengembangan kompetensi guru melalui diklat. Selanjutnya itu terdapat kerangka pikir penelitian. Dalam kerangka penelitian terdapat beberapa aspek. Yang pertama ada input, proses, dan output, serta outcome. Dalam input itu terdapat kondisi umum atau khusus permasalahan dan kondisi ideal yang seharusnya ada di lapangan. Adapun input dari penelitian yang saya lakukan ini, yang pertama jumlah SMK yang sangat banyak, kedua kurangnya lowongan pekerjaan, dan yang ketiga tidak terserapnya lulusan SMK. Dengan kondisi ideal yaitu adanya terserapan lulusan SMK dan lapangan pekerjaan yang luas. Dalam proses itu saya mengambil teori dari George R. Terry, yang mana proses manajemen itu terdiri dari perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga itu pelaksanaan atau actuating, dan yang keempat adalah controlling atau pengendalian. Lalu output, yang pertama, peserta didik yang memiliki kompetensi keahlian serta meningkatnya jalinan mitra kerja Dudi. Dengan outcome-nya adalah terserapnya lulusan SMK sesuai dengan kompetensi keahliannya. Selanjutnya di bagian metodologi penelitian, yang pertama desain penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh saya selaku penulis pada penelitian kali ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun penelitian kualitatif menurut Basrowi dan Suwandi yang dikutip dalam Farida, melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali secara langsung apa saja yang dialami oleh subjek dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti ini akan terlibat langsung dalam konteks dan situasi fenomena yang diteliti. Maka dari itu, berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan jenis penelitiannya studi kasus, dengan maksud agar penelitian ini dapat mengungkapkan fenomena yang penulis angkat secara lebih rinci dan mendalam. Lalu partisipan dan tempat penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data dan sumber datanya, yaitu yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, bisa melalui observasi maupun wawancara kepada responden maupun informan. Nah, pada penelitian ini, penulis mencoba menggali informasi melalui wawancara secara mendalam kepada informan di SMK ISA Seluwi Munding, yaitu Wakasih Bidang Humas dan Kepala Sekolah. Lalu yang kedua, data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari sumber kedua untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitiannya ini dilaksanakan di SMK ISA Seluwi Munding yang terletak di Jalan Raya Barat Ciparai, RT 3 RW 3, Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka. SMK ISA Seluwi Munding ini berdiri pada tahun 2016. Nah, dalam waktu singkat, SMK ISAS ini telah berhasil menjalin kerjasama dengan lebih dari 10 mitra Dudi untuk kepentingan prakerin. Saya menggunakan sejumlah proses pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun wawancara menurut Bogdan dan Biklen dalam Salim dan Syahrum tahun 2012, wawancara adalah satu percakapan yang memiliki tujuan yang biasanya terjadi di antara dua orang atau lebih yang diarahkan oleh salah satu orang untuk memperoleh keterangan atau informasi. Saya melakukan wawancara pada Wakasek Humas serta Kepala Sekolah untuk memperoleh informasi mengenai penerapan manajemen humas dalam menjalin kerjasama dengan mitra Dudi di SMK ISA Seluwi Munding. Lalu yang pengumpulan data yang kedua dilakukan melalui cara observasi. Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan hanya terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku
serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku tersebut. Lalu pengumpulan data yang ketiga itu ada dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berbentuk catatan, transkrip, buku, notula rapat, agenda, dan lain sebagainya. Lalu data-data yang telah diperoleh ini dilakukan analisis melalui beberapa metode. Nah, penulis mengambil metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman tahun 1992 yang memiliki beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama ada reduksi data. Dari lokasi penelitian, data lapangan ini dituangkan dalam uraian laporan yang terinci. Kemudian data yang diperoleh pun direduksi, dirangkum dan dipilah-pilah hal yang pokok, dan kemudian difokuskan untuk dipilih yang terpenting, kemudian dicari tema atau polanya. Pada tahapan reduksi data, data yang tidak diperlukan ini bisa disortir agar mempermudah pembuatan kesimpulan sementara. Lalu yang kedua ada penyajian data atau display data yang dimaksudkan untuk mempermudah peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan satu strategi pelayanan data ke dalam satu bentuk tertentu sehingga terlihat lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah dan disisihkan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi. Lalu yang ketiga, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara berulang kali sepanjang proses penelitian berlangsung. Verifikasi data ini merupakan satu proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami, serta dilakukan secara berulang kali. Dilakukan peninjauan mengenai kebenaran khususnya terkait akan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan, dan rumusan masalah. Dalam tahap ini dapat dilakukan penarikan kesimpulan setelah bukti-bukti yang didapatkan sifatnya valid dan terbukti kebenarannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya Ananda Siti Nurhanisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.